Selamat malam kepada para pengunjung Aming Kopi Gayamo. Perkenalkan, nama saya Syarifuddin Kocik, biasa juga menggunakan istilah perajut aksara ujung kampung. Pada kesempatan kali ini, pada malam ini, saya mencoba membaca sebuah cerpen, salah satu cerpen dalam antologi Mei yang ditulis oleh Widiantoro. Air mataku tumpah di kaki, karya Widiantoro. Air mataku tumpah di kaki, iya, di kaki seorang lelaki yang dulu paling kubenci. Sebabnya tak lain, ulahnya itu loh, menyebalkan. Bisa-bisanya ia letakkan lapak batu cincin di depan kedai kelontong, sumber ekonomi keluarga bapak selama belasan tahun. Letaknya di kanan depan rumah bapak. Di lapak itu ramailah orang berkumpul. Mereka umumnya kaum lelaki. Saban hari pagi sore datang mengerumuni lapak, melihat beragam jenis batu akik. Ada kecubung, red Borneo, red war arwana, black jet, bacan garut, sisik naga, baiduri laut, lipan, teratai, badar besi, fosil, sarang tawon, pancawarna, blue oval, dan batu lain. Mereka bertransaksi atau ngobrol soal batu akik. Di tempat itu pula si lelaki tua melayani jasa asah batu cincin. Sebuah gerinda bertenaga listrik selalu siap digerakkan, mengolah bongkahan batu menjadi sebuah batu cincin yang berkilat indah. Jika ia sedang mengasah batu, maka beradulah batu di tangannya dengan kepingan logam gerinda yang berputar sangat cepat. Suaranya nyaring, bising. Lapak batu cincin itu, kerumunan kaum lelaki menghalangi orang-orang di Tanjung Nimpa hendak belanja ke kedai bapak. Tak jarang mereka harus memiringkan badan agar bisa lewat ke kedai. Pikir parah. Ulah lelaki tua itu sungguh menyebalkan. Bagaimana pelanggan bapak bisa nyaman keluar masuk kedai jika ada kerumunan orang menutupi jalan? Jika pelanggan tak nyaman hendak berbelanja ke kedai bapak, mereka bisa pindah ke kedai lain. Akibatnya kedai bapak sepi, penghasilan menurun, ekonomi keluarga bisa hancur, berantakan.
tetapi aku tak bisa berbuat apa-apa. Sebagai gadis tunggal putri Bapak, aku menurut saja ketika Bapak memintaku untuk diam soal lelaki tua itu. Jangan banyak komentar, apalagi berkeberatan dengan keberadaan lapak di depan kedai Bapak. Aku heran, sebenarnya kenapa Bapak sama sekali tak menghalangi lelaki tua itu buka lapak di depan kedai. Bapak tak marah halaman kedai jadi ramai. Oh, bukan untuk belanja, melainkan hendak melihat batu cincin. Bapak biasa ngobrol akrab dengan lelaki tua itu, saling bercanda sebagaimana layaknya dua sahabat. Kenapa begitu? Entah. Tapi biar sajalah. Biar nanti aku bertindak sendiri agar lelaki tua itu tak bisa buka lapak di depan kedai Bapak. Caranya gampang. Papan-papan kayu alas Bapak itu akan kubuka satu-satu. Kubuat, habislah lapak jadi bolong, tak ada alasnya, tak ada tempat meletakkan batu cincin lagi. Ia pasti marah. Nah, begitu saja. Aku tertawa sendiri, girang. Aku tahu cara mengusir orang itu. Setelah ia pergi, halaman kedai Bapak pasti lapang lagi. Orang-orang yang selama ini telah menjadi pelanggan Bapak pasti akan merasa nyaman datang ke kedai. Rencana telah kususun matang. Tiba waktu malam hari ketika suasana sekitar telah sepi. Pelan-pelan semua papan alas lapak itu kubuka dan kubuang. Lapak jadi benar-benar bolong. Lalu tunggulah. Esok lelaki tua itu pasti marah. Aku menunggu waktu esok dengan resah, takut, campur aduk jadi satu. Aku resah, apa yang akan terjadi esok? Apakah lelaki tua itu benar-benar tersinggung marah lalu pergi dari halaman kedai Bapak? Aku pun takut. Apa kata Bapak jika tahu pelaku yang melepas papan-papan lapak itu? Apakah Bapak pun akan marah? Aku tidur dalam keadaan harap-harap cemas, menanti apa yang terjadi esok hari. Di hari esok, benar dugaan. Lelaki tua berumur 57 tahun itu datang ke lapaknya. Langsung marah-marah. Ku dengar dari kamar ia ngomel sendiri, kecewa. Kenapa papan-papan alas lapaknya dilepas dan dibuang begitu saja? Ini ada apa? Terdengar seseorang seperti membanting sesuatu. Mungkin ia menghempaskan sepotong papan ke tanah. Aku keluar kamar, langsung ke kedai, pura-pura tak tahu.
Kulihat lelaki tua itu wajahnya merah padam. Bapak berusaha menenangkannya. "Jangan marah," kata bapak. "Mungkin ini perilaku orang iseng." "Apa? Orang iseng?" "Hahaha." Dalam hati aku tertawa geli. Aku bukan orang iseng. Aku sengaja melakukannya. Lelaki tua itu benar-benar marah. Lantas pergi. Bapak masuk ke kedai menatapku. Bapak sepertinya tahu papan lapak yang dibuang itu pasti ulah. Bapak menatapku tajam, tatapan yang tak biasa, tatapan marah. Aku sontak ketakutan, tubuhku gemetar. Mungkin karena melihat reaksiku begitu. Bapak menggeleng lalu masuk rumah. Tak lebih 1 menit selepas itu, Bang Sobari, calon suami datang. Katanya semua persiapan administrasi untuk pernikahan kami telah selesai. Ia hendak menyampaikannya pada bapak. Masuklah ia ke rumah, bicara dengan bapak. Jika tak ada aral melintang, bulan depan aku dan Bang Sobari akan menikah. Kesibukan jelang nikah sejenak memalingkan aku dari lelaki tua itu. Sebulan sudah aku tak melihatnya depan kedai bapak. Kataku dalam hati, syukurlah rencanaku berhasil. Halaman kedai bapak lapang, tak ada lapak, tak ada kerumunan orang, hingga pesta pernikahanku dengan Bang Sobari siap digelar. Undangan pun telah disebar. Awal pekan kemarin, aku dan Bang Sobari bersiap akad menikah. Kami memilih melangsungkan akad nikah di balai nikah. Telah hadir teman dan sahabat, keluarga dekat. Jumlahnya tak lebih 11 orang. Ada penghulu dan 2 orang saksi. Ada bapakku pula, Pak Sumadi. Beliau bertindak selaku wali nikah. Tetapi kata Pak penghulu, acara belum bisa dimulai. Ia menunggu seseorang. Orang itu siapa? Entahlah. 1 jam menunggu, orang itu belum datang juga. Semua orang di balai nikah resah, pun aku. Bagaimana bisa orang itu sangat ditunggu kehadirannya? Kata Pak penghulu, jika beliau tak hadir, pernikahan batal. Artinya aku dan Bang Sobari tak jadi menikah. Apalagi ini? Aku tak mengerti. Diam, menunduk dalam. Selepas 1 jam, seseorang kemudian datang. Pak penghulu menyambut girang, acara nikah bisa segera dimulai. Pak penghulu bercakap-cakap sejenak dengannya, dengan orang yang baru datang itu. Aku serasa mengenal. Ku angkat wajah. Oh, lelaki tua itu, pemilik lapak batu akik di depan kedai bapak. Kenapa ia hadir dalam peristiwa akan pernikahan?
Kenapa ia jadi sosok yang paling ditunggu? Kenapa harus dirinya? Aku berusaha mencari jawaban di hati, menunduk dalam diam. Pak Penghulu memulai acara akad nikah, memberikan nasihat untuk aku dan Bang Sobari sebagai calon mempelai, memperkenalkan dua saksi yang akan mengesahkan ijab kabul dan menandatangani berkas administrasi pernikahan. Lalu, ini Pak Penghulu menyebut nama seorang lelaki, Nasrun. Kata Pak Penghulu, beliau akan menjadi wali nikah dengan status wali nasab, bapak kandung dari Amira, calon mempelai perempuan. Katanya lagi, tanpa adanya wali, maka pernikahan itu tidak sah. Aku sontak terhejam. Nasrun bapak kandung Amira, berarti Pak Nasrun bapak kandungku. Bagaimana bisa? Bukankah selama ini aku hanya tahu bapakku adalah Pak Sumadi? Bagaimana semua ini bisa terjadi? Bapak, panggilku pada Pak Sumadi. Ia menatap sendu, memandang Pak Nasrun di sebelahnya. Kata Pak Sumadi, beliau bapakmu sesungguhnya, nak. Aku menatap keduanya bergantian, heran. Lalu meluncurlah cerita dari Pak Sumadi yang selama ini kupanggil Bapak. 20 tahun silam, Pak Nasrun sengaja menitipkan aku pada Bapak tak selama setelah ibu kandungku meninggal akibat kecelakaan lalu lintas. Umurku belum genap 6 bulan. Orang tua ibuku atau Simbah menganggap Pak Nasrun hanya membawa sial bagi keluarga. Ia diusir secara kasar dari rumah Simbah, pindah ke kampung lain. Ketika bumi batu cincin akik, Pak Nasrun kembali ke Tanjung Nipah, ke kampung halamannya, berdagang batu akik sekaligus ingin melihatku. Ia meminta izin Bapak membuka lapak di depan kedai. Bapak yang telah mengangkatku sebagai anak setuju. Jadilah Pak Nasrun membuka lapak di depan kedai semata ingin dekat denganku tanpa bicara apa-apa. Ketika pasti hendak menikah, Bapak menghubungi Pak Nasrun. Bapak tahu Pak Nasrun adalah ayah kandungku yang berhak menikahkan, bukan orang lain, bukan Bapak angkat. Bagaimanapun status Bapak angkat, tetaplah orang lain bagi anak angkat. Ia tak boleh menjadi wali nikah, tak bisa mewarisi harta pusaka, tak boleh menasabkan nama anak angkat kepada dirinya. Jadi Amira binti Nasrun bukan Amira binti Sumadi. Sampai di situ dadaku serasa bergemuruh, jantungku berdegup kencang. Seketika ku angkat tubuh menghambur dalam pelukan Pak Nasrun yang duduk bersila di sisi Pak Penghulu. Ingatlah aku dengan semua kebencian kepadanya, dengan lapak cincin batu akik, dengan papan-papan lapak yang kubuka dan kubuang begitu saja. Aku bersimpuh di hadapannya,
memohon ampun atas segala salah dan hilaf, menangis sejadi-jadinya, menumpahkan segala resah yang bergejolak dalam jiwa. Ada sesal, kepedihan, dan haru. Ya Tuhan yang maha menggenggam segala rahasia di jagat raya, Tuhan yang maha mengasihi setiap hamba, air mataku tumpah di kakinya. Sungaraya Dalam 9 Desember 2019. Terima kasih. Ya, akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.